Kembali lagi di channel Jitro Lendeon. Di channel ini saya membahas tentang pinjaman online mudah cair 2022. Dan kedepannya saya juga akan membahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Dan informasi buat subscriber saya, rencananya pada bulan Oktober saya akan mengadakan giveaway untuk merayakan channel saya yang sudah dimonetisasi. Karena itu merupakan rasa terima kasih saya buat kalian. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, like, dan tentunya juga bagikan ke teman-teman kalian. Berikan tanggapan, masukan, atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Untuk syarat dan ketentuannya akan saya umumkan di video saya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September. Untuk kalian yang berencana untuk galbay, saya sarankan untuk menggunakan atau menyiapkan satu lagi handphone untuk melakukan pengajuan di aplikasi pinjaman online langsung cair 2022. Fungsinya untuk membuat daftar kontak palsu dan riwayat panggilan yang palsu. Sediakan juga nomor handphone yang tidak sering kalian pakai. Jangan lupa juga untuk menyediakan email yang aktif dan tidak sering kalian pakai. Fungsi yang baru saya bilang tadi, agar aplikasi pinjaman online yang akan kalian download nanti, datanya tidak benar-benar real. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Pinjaman yang akan saya rekomendasikan kali ini adalah Uatas. Aplikasi ini bisa kalian download di Play Store dengan gratis. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Dan buat teman-teman, jangan lupa subscribe channel Jitro Lendeon. Dan setelah kita selesai mengizinkan apa yang diminta dari aplikasi ini, kita diminta untuk memasukkan nomor handphone. Setelah itu kita menunggu kode OTP yang akan dikirim melalui SMS. Jika sudah mendapatkan kode OTP, kita diminta untuk mengatur kata sandi. Klik langkah selanjutnya dan di sini kita disuruh membaca kebijakan privasi dari aplikasi ini. Dan kita klik ajukan sekarang. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi data diri kita. Saran saya, masukkan informasi data diri kita dengan sebenar-benarnya agar pengajuan kita mudah di-ACC. Setelah selesai, kita klik kirim dan di sini kita diminta untuk memasukkan 2 nomor kontak darurat. Saran saya, masukkan kontak daruratnya dengan nomor yang masih aktif. Langkah selanjutnya yaitu informasi KTP kita, foto bagian depan. Dan saran saya, fotonya harus bagus teman-teman. Karena itu mempengaruhi proses pengajuan kita bisa cepat di ACC. Jika sudah, kita diminta untuk verifikasi wajah kita. Dan selanjutnya, jika verifikasi wajah kita sudah selesai, kita diminta untuk memasukkan informasi rekening bank milik kita. Dan di sini saya memakai Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI
Masukkan nomor rekening dan di sini akan saya sensor. Setelah selesai, pastikan nomor rekening kita sudah benar dan klik kirim. Dan di sini kita mendapatkan limit pinjaman sebesar 1 juta. Setelah selesai membacanya, kita klik lanjutkan dan di sini jangka waktu pinjaman yaitu 60 hari, nominal pengajuan 1 juta. Kita konfirmasi pinjaman. Hanya butuh beberapa detik, pengajuan pinjaman kita telah berhasil. Dan ingat teman-teman, limit pinjaman yang akan kita dapatkan tergantung pengisian data diri kita. Semakin bagus data diri kita, semakin besar limit pinjaman yang akan kita dapatkan. Bang, apa bedanya pinjol legal dan pinjol ilegal? Pinjaman online legal adalah perusahaan pinjaman online yang sudah memiliki kriteria. Yang pertama, sudah terdaftar atau sudah berizin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, pinjol legal tidak pernah melalui saluran komunikasi pribadi. Yang ketiga, pemberian pinjaman diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat, bunga atau biaya pinjaman transparan. Selanjutnya yang kelima, peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk daftar hitam atau blacklist atau fintech data center, sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain. Keenam, mempunyai layanan pengaduan. Yang ketujuh, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Yang kedelapan, hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam. Yang kesembilan, pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI atau AFPI. Sementara itu, pinjol ilegal adalah pinjol yang memiliki kriteria yang berbeda, yaitu 1. Tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. 2. Menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. 3. Pemberian pinjaman sangat mudah. 4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. 5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. 6. Tidak mempunyai layanan pengaduan. 7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas. 8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. 9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang disingkat AFPI. Tapi jangan takut ketika ada DC dari pinjol ilegal, karena ada himbauan dari Kominfo, yaitu itu tadi sedikit edukasi tentang pinjol ilegal dan pinjol ilegal, agar teman-teman bisa membedakan pinjol ilegal dan pinjol legal. Sebelumnya, buat teman-teman terus dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara yang sangat sederhana. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini, like, bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu informasi tentang pinjol yang mudah cair 2022. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan taruhkan di kolom komentar dan saya akan langsung merespon pertanyaan dari teman-teman. Saya doakan buat teman-teman yang sedang mengajukan pinjaman, baik di pinjol ilegal maupun pinjol legal, semoga pengajuan kalian diterima dan bisa dicairkan. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.